Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas sertifikasi pendidik PPG bagi grup tertentu. Yang akan kita bahas itu modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di topik kedua, pendidikan inklusif. Nah, ini ada yang harus diupload atau tugas yang harus diisi. Yang saat ini kita bahas itu mengenai perubahan kecil apa yang dapat dilakukan dalam pendidikan inklusif. Nah, di sini ada perintah atau ada tugas yang harus diisi. Buatlah pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep yang masih Anda belum pahami. Nah, ini kita download dan masukin ke Google Drive. Downloadnya seperti biasa. Misalkan kalau ada yang belum bisa masukin ke Google Drive-nya, di komen di video ini nanti akan saya buatkan tutorial cara download dan upload ke Google Drive. Nah, sudah saya sediakan jawaban atau referensi untuk Bapak Ibu guru pelajari. Nah, ini perubahan kecil apa yang dapat dilakukan dalam pembelajaran inklusif. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang pendidikan inklusif, buatlah pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep yang masih belum dipahami. Pertanyaan ini akan didiskusikan dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan praktisi lingkungan sekitar. Nah, ini jawaban dari saya. Ini bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama, apa saja prinsip-prinsip utama pendidikan inklusif dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari di kelas. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Jadi, apa saja prinsip-prinsipnya nih? Prinsip yang utama pendidikan inklusif dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan atau dipraktekkan di sehari-hari di kelas sebagai guru gitu. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kurikulum inklusif dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai kemampuan dan latar belakang. Nah, pertanyaan kedua itu, bagaimana kurikulum inklusif dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai kemampuan latar belakang. Jadi, merancang kurikulum untuk berbagai kemampuan dan latar belakang siswa. Jadi, intinya siswanya beda-beda nih latar belakang dan kemampuannya. Bagaimana nih kurikulum itu dirancang, kurikulum inklusif. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekolah dapat menyediakan dukungan tambahan tanpa membebani sumber daya yang ada. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, intinya perlu dukungan tambahan namun tetapi membebani sumber daya yang ada tanpa membebani sumber daya yang ada gitu. Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pendidikan inklusif dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Nah, pertanyaan keempat nih, bagaimana pendidikan inklusif diterapkan? Nah, diterapkannya itu bagaimana nih di berbagai sekolah kayak mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Nah, ini sih jawaban atau referensi untuk Bapak Ibu guru isi mengenai di
tema perubahan kecil apa yang dilakukan dalam pembelajaran inklusif. Jadi gitu sih untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, mungkin bisa dijadikan referensi Bapak Ibu guru. Nah, di bawahnya setelah Anda menemukan jawaban dan pertanyaan yang Anda ajukan, Bapak atau Ibu guru dapat membuat jadwal dalam bentuk tag ataupun slide, disimpan pada folder tugas yang Bapak Ibu guru miliki. Nah, jadi tugas-tugas ini itu wajib nih, wajib karena di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi atau dipahami guru. Ini contohnya itu. Untuk saat ini kita membahas perubahan kecil apa yang dilakukan dalam pembelajaran inklusif. Sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk agar lebih semangat, konten kreator mohon dibantu klik subscribe dan tekan loncengnya. Oke, terima kasih.